Iklan itu adalah menyelipkan sebuah produk dalam potongan tayangan tertentu, misalnya produk makanan, minuman. Tetapi yang ditampilkan di dalam tayangan azan tersebut bukanlah iklan, tetapi menunjukkan sosok religiusme seorang Mas Ganjar Pranowo. Masih ramai perbincangan tentang tayangan video azan yang menampilkan Mas Ganjar Pranowo. Ada yang berpendapat banyak segala macam, ada yang senang, ada yang bahagia, ada juga yang tidak senang bahkan mencaci, bahkan menyampaikan hal itu seolah-olah menyelipkan sebuah iklan dalam tayangan azan. Sayangnya orang-orang yang bicara ini tidak paham ternyata tentang apa itu iklan. Iklan itu adalah menyelipkan sebuah produk dalam potongan tayangan tertentu, misalnya produk makanan, minuman. Tetapi yang ditampilkan di dalam tayangan azan tersebut bukanlah iklan, tetapi menunjukkan sosok religiusme seorang Mas Ganjar Pranowo. Dan itu harus dihormati sebagai ajakan kepada umat muslim untuk sholat berjamaah sesuai waktunya. Jadi kalau ada sekarang yang menggoreng-goreng hal itu sebagai kepentingan politik, seolah-olah bahwa itu politik identitas, seolah-olah itu ada iklan. Saya pikir ini adalah sebuah opini yang menyesatkan, sebuah ketidaksukaan terhadap Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar memang saat ini tercatat sebagai seorang bakal calon presiden. Tapi yang pasti bahwa gambar itu ditayangkan bukan lagi ketika Mas Ganjar Pranowo sebagai gubernur, tetapi memang saat ini posisinya sebagai bakal calon presiden tapi belum menjadi capres. Jadi tidak ada muatan politik di sana, itu murni sebuah kandungan religiusme yang ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa waktunya bagi umat muslim untuk sholat ketika memang waktunya maghrib atau subuh atau sebagainya. Sehingga yang mempermainkan opini bahwa ini seolah-olah politik justru adalah orang-orang yang merasa terganggu kepentingan politik mereka. Mengapa mereka merasa terganggu dengan kepentingan politiknya? Mungkin saja orang yang mereka dukung bisa jadi nih, tapi saya tidak tahu, jangan-jangan tidak bisa sholat. Sehingga tayangan sholat dari Mas Ganjar itu sangat mengganggu bagi mereka. Dan selama ini opini yang disebarkan tentang Mas Ganjar, opini negatif, buruk, segala macam tentang asusila. Padahal semua kita ini adalah manusia normal yang bisa mengerti dan memahami situasi itu. Dan sekarang ketika Mas Ganjar muncul dalam sebuah tayangan azan yang justru tujuannya baik, mengajak sholat, tetapi justru dicaci, dihina, dibenci dan tidak disukai oleh kelompok-kelompok terutama pendukung tertentu yang menurut saya sudah di luar batas kepatutan dan di luar batas nalar sehat manusia. Seperti salah satu contohnya sahabat kita Ade Armando pun ikut mencibir kegiatan ini. Bahkan ketika KPI menyatakan, Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan tidak ada konten politik identitas dan konten politik di sana. Tetapi Ade Armando yang katanya sudah luluh dalam pelukan Prabowo Subianto mencibir deras tayangan tersebut. Nah inilah yang saya maksud tadi, mungkin sahabat kita Ade Armando ini merasa gerah sekarang sebagai pendukung Pak Prabowo tidak bisa menampilkan hal yang sama terhadap capres yang dia dukung. Saya sedang tidak dalam posisi membandingkan kemampuan atau kebisaan sholat dari Mas Ganjar dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi reaksi dari para pendukungnya membuat kita berasumsi dan beropini bahwa mereka memang sangat gerah dengan tayangan sholat bersama Mas Ganjar Pranowo. Kenapa sangat gerah? Ya seperti tadi, mungkin saja karena capres yang mereka dukung tidak bisa melakukan hal yang sama. Mungkin saja ada alasan-alasan lain yang akan dipasang untuk membentengi dirinya, untuk memagari dirinya. Bahwa seolah-olah, oh tidak, bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tetapi karena kesehatan. Lah kalau memang karena kesehatan terganggu, kok bisa nanti lulus tes kesehatan capres ya? Apa sebaiknya tidak usah maju? Nah ini yang harus kita pahami dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar dalam tayangan ajakan sholat itu adalah sesuatu yang baik. Yang seharusnya tidak perlu menjadi bahan olo-oloan, apalagi sampai ada yang mencibir dengan narasi-narasi yang tidak baik. Masa urusan sholat, orang menunjukkan dirinya religius, orang bersolat mengajak supaya yang lain juga ikut sholat.
harus dibenci dan tidak disukai. Ini kelompok-kelompok seperti ini memang saya sangat resah ya, mau kemana nanti bangsa ini dibawa oleh mereka apabila kelompok ini yang berkuasa. Makanya kepada masyarakat seluruhnya dimanapun kalian berada yang menyaksikan tayangan ini, saya berharap bahwa supaya sebarkanlah ke semua kelompok, ke semua orang, perkuatlah ibadah, perkuat iman, dan jangan mau terbawa arus penyesatan publik bahwa seolah-olah Mas Ganjar melakukan itu untuk kepentingan politik. Tidak sama sekali. Sekarang juga Mas Ganjar umroh dibawa-bawa seolah-olah kepentingan politik. Tidak. Mana mungkin seorang yang religius mendahulukan hal-hal lain dibanding urusan agama, urusan kepentingan rohaninya dengan Tuhannya. Ada ajakan debat seolah-olah Mas Ganjar kabur dari debat ajakan BEM UI. Ujakan debat BEM UI itu hanya hura-hura politik yang tidak bermakna apa-apa untuk saat ini. Belum juga pendaftaran capres, nantilah ada waktunya kalau memang BEM mau membuat debat, silakan saja. Tapi kalau sekarang itu masih sebatas hura-hura politik, ya mungkin calon yang lain dengan bersemangat seperti Anies Baswedan sangat bersemangat untuk hadir karena mungkin dia sudah tidak bisa menyiapkan panggung untuk dirinya. Akhirnya harus menunggangi panggung-panggung yang lain. Dan dengan bersemangat mau datang. Jadi kita harus cerdas sebagai masyarakat untuk melihat ini semua. Kembali ke tayangan azan tadi, saya menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, bahwa ketika tampilan Mas Ganjar di situ muncul adalah fungsinya mengajak semua umat muslim untuk sholat bersama-sama. Dan itu bukan tayangan iklan. Yang menyatakan itu iklan adalah orang-orang yang tidak paham tentang iklan, orang-orang yang sesat dalam memahami iklan, dan hanya orang-orang yang sebetulnya tidak suka melihat Mas Ganjar dicintai oleh umat Islam karena memang Mas Ganjar adalah seorang yang religius. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.